Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Morning Zone. Dan kita habis libur panjang, ya kan? Suasananya masih suasana liburan nih. Dan sekarang di studio sudah ada Mas Dani. Dani, sehat Mas. Tepuk tangan dong, yang lain dong. Woi, mana nih? Waduh, ini lemes banget habis liburan nih. Habis cuti ya, cuti panjang. Habis liburan panjang, lemes kayaknya. Iya, tapi kita libur panjang banget ya, dari Jumat, terus Sabtu, kemudian Mas, Sabtu, Minggu, ya kan? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa libur Rabu. bersama, Rabu. Iya, 5 hari, Mas. 5 hari ya. Betul. Dan luar biasa. Mas Dani kemana aja Mas Dani liburan? Kita sih di rumah, tapi tetap mantau aja, Mas. Mantau berita. Mantau berita ya. Iya. Dan gimana sih perkembangannya? Kayaknya macet banget ya jalanan ya. Di mana-mana ya. Yang pasti di tempat kayak di Puncak, di Ciwidey Bandung tuh macet sampai 7 sampai 8 jam, Mas. Ciwidey itu? Iya, di 7 Bandung. sampai 8 jam. Betul. Buset. Yang Tapi ada- memang orang memanfaatkan waktu momen libur ini karena anak-anak juga libur sekolah ya. Jadinya memang mereka ini ya. Betul. Bener-bener total liburan keluar kota gitu. Pas banget gajian tanggal 25-26. Pas banget gajian. Langsung bener. tuh kan pada healing kan. Iya, terus? Cuman masalahnya tadi habis liburan panjang timbullah kemacetan kan, Puncak. Tapi polisi sudah menyiapkan kayak misalkan sistem one way, Iya. kontraflow gitu kan. Iya. Jadi nggak Dan- menumpuk iya. di beberapa titik lah gitu, Mas. Berarti budget aman dong ya karena ngantor kan. Aman. Cuman anak kita jajan. Anak minta jajan ya. Nah, tapi itu kerja di media tuh enaknya gitu. Iya, kan? memang. Kerja di media tuh enaknya karena begitu orang-orang lagi pada liburan, ya Kita kan? masuk. Kita masuk, ya Betul. kan? Jadi ada alasan sama keluarga, nggak kita jangan kemana-mana deh, gitu, ya kan? Ini gue piket gitu kali Iya, ya. Aku piket nih gitu. gue piket nih, gitu ya kan? Gue lagi ngurusin ini nih di Ya kan, kantor, tetap kita kan masuk, juga gitu. salah satu pekerjaan yang masuk tuh kan, media massa kan, rumah sakit juga kan. Iya, rumah masuk. sakit juga. Jadi alasannya banyak, dompet aman nih. Aman insya Allah. Iya. Mas Dani, ini sepanjang liburan nih ya, Iya. saya sempat masuk kemarin di Hari Kejepit Nasional tuh, masuk saya siaran. Nah, menurut Mas Dani ini apa aja yang lagi rame di Okezone sepanjang weekend long weekend ini? Nah, memang menarik Mas, selain tadi isu soal libur panjang, Iya. di kita di Okezone ada berita soal Prabowo kunjungan ke India dan ke Malaysia. Kemudian juga di situ ada hal menarik tuh ketika Iya. misalkan Mayor Taidi Heeh. dia menyanyi khas India. Oh, Kucu Kucu Tahe di India. Itu sama ini ya, Menlu ya? Menlu Sugiono ya? ya. Oh, iya. Apa Di- deh ternyata mereka ya, lagu-lagu India ya? Mungkin dia lebih muda kali ya dibanding yang lain kan. Di sana juga mendapat beberapa MOU lah, kesepakatan bersama misalnya di bidang energi, bidang ekonomi, perdagangan, Iya. investasi. Setelah dari India, Prabowo ke Malaysia. Oh, langsung ya ke Malaysia ya waktu itu Di ya? sana Malaysia pun dapat Prabowo dibilang katanya pulang kampung saya katanya. Oh, Karena gitu? kecil dan kuliah di Malaysia ternyata Pak Prabowo kan situ. Oh, oke. Di sana juga mendapatkan gelar kehormatan darjah dari Kesultanan Johor Malaysia. Wah, hebat ya. Mantep ya. Belum 3 bulan udah dapat sultan gitu kan. The real Sultan ya? Ya. The real Sultan ya, bukan Sultan karena crazy rich ya? Sultan mana tuh kan. Selain Prabowo ke India ke Malaysia juga ada berita duka nih Mas Andre. Ibunda Denada, Amelia Contessa meninggal dunia di waktu tengah malam semalam ya. Jadi sakit jantung. Memang ada komplikasi, diduga juga ada diabetes juga. Iya, Jadi ada kabar duka, kami mengucapkan berita duka sedalam-dalamnya ya bagi Iya. Ibunda Denada tersebut. Kemudian selain itu juga ada update soal HGB, pagar laut nih Mas. HGB pajak laut. Pagar laut. Pagar laut. Nah, itu kan masih heboh tuh kan. Heeh. Menteri ATR kan Nusron Wahid bilang katanya mau dicabut. Tapi ternyata banyak juga ya pihak-pihak lain yang masih kok muncul lagi, setelah dicabut muncul lagi nih di daerah lain Mas. Jadi memang ada titik-titiknya yang banyak ya? Iya, dan ditambah lagi tuh isu-isu di mana muncul lagi pernyataan Pak Jokowi Iya. yang di era sebelumnya tuh bilang katanya coba cek dulu lah Iya. seperti apa, legalnya seperti apa. Jadi itu menimbulkan suatu kegaduhan Mas di situ kan. Iya.
Itu banyak di meme-meme media sosial tuh Iya, ya. betul. Kayak Firaun yang kejam aja nggak memagarkan Laut Merah. Waduh, siapa lagi tuh? Ampun, ampun Pak. Ini kok bisa-bisa aja laut Iya, dipager gitu. Nah itu Mas. Selain tadi juga ada isu lagi berita soal, aduh nih kacau nih, WNI ditembak mati di Malaysia. WNI ditembak mati di Malaysia. Ya, ada 5 WNI di Malaysia, 1 tewas, 1,3 luka-luka. Luka-luka. Ya itu gimana sih ceritanya di perbatasan? Ya, gitu. jadi memang isu ini merebak di hari minggu lalu ya. Jadi di mana WNI ini terduga PMI, tapi secara ilegal ya. Jadi memang versinya aparat Malaysia itu dibilang antara mau masuk Malaysia ataupun dia mau keluar dari Malaysia ke Indonesia. Nah, itu melalui perjalanan ilegal di Malaysia. Dan infonya adalah kelima ini katanya melawan nih Mas, melawan dengan menggunakan senjata api. Ditembak lah, ternyata pihak Indonesia protes tuh. Ada dari Kemenlu, dari Kementerian PMI juga kan. Udah menyatakan sikap bagaimana coba kita investigasi lagi lah lebih lanjut. Soalnya kan ini kan membawa dua pihak negara ya, apalagi pasca Prabowo ke Malaysia kan. Oh iya, benar. Masa tiba-tiba ditembak tuh 5 WNI kan. Nah, penyebabnya tuh nggak jelas ya? Masih versi kan Malaysia, belum ada dari versi korbannya WNI ini Mas. Iya, belum ada investigasi lebih dalam ya terkait kasus itu. Kemenlu melalui Pak Menteri Sugiono udah menyatakan sikap bantu investigasi ke pihak Malaysia seperti apa nih, jadi supaya jelas nih. Apalagi kan salah satu hal yang ditekankan Pak Prabowo adalah kerjasama di bidang kerjasama Malaysia nih, jangan sampai nanti PMI kita masuk ke sana malah jadi korban lagi Mas. Gitu. Iya sih. Tapi udah banyak juga kasus macam ini kan. Banyak. Dan memang ada indikasi pelanggaran HAM, itu benar nggak sih? Ya harusnya persuasif ya, minimal ditangkap dulu, jangan ditembak Mas. Iya, sesuai dengan koridor hukum ya. ya. Even memang ada dugaan itu ilegal, bisa kan persuasif dulu lah ditangkap. Ini loh WNI, misalkan WNI yang diduga mau masuk ke Malaysia misalkan, jangan langsung tembak-tembak aja Mas. Tapi kan logikanya juga mereka kemungkinan juga nggak membawa senjata gitu kan. Iya. Ketika masuk kan. Betul. Dan kan, mungkin tidak ada perlawanan juga jangan-jangan. Ya harus seperti itu, harusnya memang itu tadi kebanyakan dari sisi Malaysianya yang sudah mengungkapkan, tapi kan dari kita belum nih Mas, dari Indonesia kan, memang apakah ada bukti ada WNI melawan, kita belum tahu. Kita masih menunggu nih dari pihak Kemenlu terutama investigasinya seperti apa nih. Kalau memang ada dugaan pelanggaran HAM di situ kan mungkin ya kita nggak tahu lah, mungkin ada sikap dari pemerintah Indonesia mungkin seperti apa gitu kan. Sambil menunggu nih penjelasan dari korban yang masih selamat nih. Ada 3 yang selamat kan, satu lagi yang lagi kritis gitu Mas. Ngeri juga ya berarti ya? Ya makanya minggu lalu tuh banyak hal-hal yang kita, kok bisa begini gitu kan. Kita mau liburan malahnya ada hal-hal yang berita yang... Makanya kerja terus tuh ya? Mantau terus ya? Apalagi Mas Dan di Okezone yang lagi rame? Ada lagi, pemain bola dunia yang pernah di Indonesia tuh Raja Nainggolan tertangkap di Belgia. Diduga dia terlibat narkoba Mas. Sindikat tuh katanya ya? Iya sindikat. Padahal dari Amerika Selatan? Dia padahal dia pernah main di Indonesia. Betul. Di klub Indonesia iya, kan. Main di Bayangkara, betul. Duitnya banyak, ternyata pulang ke Belgia main di klub 2 malah jadi narkoba Mas. Tersangka ya? Tersangka. Ya tapi memang masih diselidiki kan keterlibatannya sejauh apa gitu ya terkait. Karena kasusnya nggak kecil nih. Iya. Ini kasus gede nih. Banyak juga pemain bola, kenapa pemain bola yang ada dapat gaji, uang besar tapi masih terlibat narkoba, terlibat seks, pesta seks segala macam. Hilaf kali ya Mas ya? Iya, tapi kalau dia sebagai pengguna mungkin masih bisa bukan ditolerir ya, tapi masih bisa masuk akal lah gitu. Tapi kalau masuk ke dalam sindikat dan pengedar yang benar-benar yang memang internasional, itu gawat sih maksudnya. Gitu. Iya kan? Maksudnya apa iya gitu? Apa iya dia kurang duit gitu kan? Bisa jadi. Logikanya gitu kan. Ataupun apa iya dia butuh BU banget nih gitu.
Takutnya kan dia menjadi pengedar di teman-temannya kan di liga-liga Belanda, Belgianya pemain-pemain bola kan. Iya, meskipun belum belum terbukti ya, memang masih dalam penyelidikan kepolisian Belgia, tapi ada indikasi katanya memang dia sebagai bagian dari sindikat narkotika multinasional karena dari Amerika Selatan ke Belgia kayak gitu. Gembong-gembong narkoba ya. Iya, gawat juga ya. Ngeri apa mainnya sama mafia kali jangan-jangan. Iya, temannya Pavia ya. Mafia laki ya. Kalau mafia perempuan ya. Iya. Apalagi Mas Dan? Yang seru-seru apalagi sih di Okezone gitu. Mungkin nanti Okezoner bisa baca ya berita-beritanya ya. Dan itu detail banget tuh, banyak tuh ya. Ada lagi dan paling berkesinambungan tuh berita-berita di Okezone tuh biasanya tuh. Kita tetap running kan? Iya, running issue, iya benar. Paling sama isu jelang Imlek, Mas. Iya nih, hujan terus nih. Gimana nih, Pak? Yang kan Jakarta tahun banjir nggak nih kira-kira nih? Ular kayu ya? Iya. Ular kayu. Mungkin nanti peruntungan. Mungkin kita cek tuh di sio-sio mana yang paling beruntung tuh, Mas. Ada kan tuh kan? Ada. Misalnya sio apa nih? Tapi percaya nggak sih sama sio-sioan gitu? Zodiak gitu percaya nggak sih? Aduh. Horoskop. Kadang kalau betul percaya, Mas. Oh iya, kalau menguntungkan kita percaya ya. Iya, kayak misalnya Anda akan dapat rezeki di bulan ini. Amin. Percaya tuh. Iya. Anda sial. Aduh, sial lagi gua. Enggak percaya. Ya? Jadi milih-milih ya. Tergantung, antara kan? percaya dan nggak percaya jadi. Betul. Sio. Iya. Tapi memang Imlek tahun ini juga meriah ya karena liburan juga dan liburannya panjang gitu ya. Orang jadi merayakan bareng sama Isra Miraj ya. Betul, Senin Isra Miraj, Selasa cuti bersama Imlek, Rabunya langsung Imlek. Iya, dan hujan dan banyak juga kondisi cuaca ekstrim juga lumayan ya di Indonesia. Jadi juga ada bencana banjir, ya. Yang di Pekalongan tuh lumayan parah kemarin. Iya. Lampung tenggelam ya Mas ya. Iya, kemudian juga di Cirebon. Dan lagi tadi info gempa di Bandung. Wah itu. Kemarin Anyer juga gempa. Nah itu. Iya, jadi memang diiringi dengan banyak bencana ya. Bencana, apalagi kan ada potensi megatrust tuh Mas. Aduh, ini ngeri nih bahasan megatrust. Megatrust, kemudian Jakarta tenggelam nih. Tapi percaya nggak sih bakal ada megatrust? Ada. Percaya? Serius? Kalau ada menurut namanya kan ada ramalan, ada survei atau apa, penelitian BMKG, ada BRIN kan, pasti ada lah potensi itu kan. Potensinya ada, cuman waktunya yang kita nggak tahu kan gitu ya. Iya betul. Kayak dulu mungkin kayak kita belajar agama, ada istilah kiamat kecil, ada kiamat besar nih kan, mungkin itu termasuk kiamat kecil kan. Nggak tahu, gede juga tapi megatrust nih. Iya makanya. Jakarta terbelah katanya. Banjir juga tenggelam kan? Oh iya? Iya, di utara udah mulai itu kan, abrasi. Tapi itu kan karena pergesekan lempeng bumi kan, ya itu, megatrust itu kan? Betul. Makanya kita mesti apa ya, mawas diri Mas ya. Akhirnya baliknya ke situ ya. Iya, tapi Mas Dani, ini pengalaman ya, banyak baca berita, bikin berita juga gitu ya, dapat informasi yang mungkin orang-orang awam juga nggak tahu nih, informasi-informasi yang seperti Mas Dani tahu gitu. Apa yang membuat jadi akhirnya Mas Dani menjalani kehidupan tuh harus seperti apa sih gitu? Iya, ini filosofis banget ya. Hidup ya. Nggak apa-apa dah. Gitu penasaran nih. Yang pasti kan di balik redaksi gitu ya. Kadang-kadang kan mereka awam gitu ya, masyarakat umum gitu nih, Okezoners ya. Kadang-kadang kan kita baca berita singkat gitu kan. Apalagi sekarang di era digital, di media sosial gitu ya kan. Kadang-kadang kita nggak menggali lebih dalam gitu. Nah beda nih sama Mas Dani. Kalau Mas Dani ini menggali lebih dalam dia biasanya. Berita-berita yang masuk ke dia tuh harus benar-benar diseleksi, diverifikasi lagi gitu kan. Nah tapi itu kan akhirnya membentuk pribadi ya nggak sih? Secara nggak langsung ya nggak sih? Ya bisa juga, coba memang... Skeptis nggak sekarang? Ya termasuk. Iya kan? Jadi kita misalnya nih, contoh misalkan ada isu apa nih, kita pilih nih. Isu yang paling hot kan selama sepekan tuh misalnya HGB. Itu kan melibatkan banyak pihak Mas kan. Kita melihat sisi lain, nelayan ngomong apa misalkan, ini awalnya bilang swadaya nelayan ngebangun pinggir laut bambu. Kemudian muncullah ada dari sosial media mengatakan, ini bukan nelayan, ini perusahaan besar nih.
muncul pengakuan dari situ, misalkan sebut aja Agus Daya Group ngomong miliki HGB seluas sekian. Muncul lagi menteri sebelumnya AHY terlibat, katanya diduga ada menerbitkan 234 HGB di eranya Pak AHY, tapi dibantah sama Demokrat kan. Kemudian muncul lagi pernyataan dari Pak Jokowi soal cek dulu legalnya seperti apa. Itu kan membuat kita milih-milih berita ini seperti apa nih arahnya nih Mas. Jangan sampai kita udah buat berita, mengarahkan sesuatu yang malah jadi hoax kan. Iya, itu bahaya tuh. Kita bikin cover both side, semuanya, kita kacamatanya helikopter view kan, semua sisi kita angkat, kita teman-teman kita libatkan ke lokasi. Dan itu memang harus memang harus benar-benar disisir banget ya. Iya, kita karena lebih gali lebih tuh dalam. banyak banget. Betul kan, dari sisi kayak misalkan kepala desa Kohot tuh. Iya. Saya baca di sosial media namanya Pak Arsin. Dia diduga mempunyai mobil mewah Mas, Rubicon. Kepala desa tuh. Kepala desa Mas. Dia punya. Kepala desa di kampung saya motor doang, Honda Win. Oh, legenda. Iya. Itu tuh Pak Arsin kalau saya baca di sosial media, wah lagi diangkat tuh katanya. Mau diciduk lah bahasanya. Iya. Jadi masa kepala desa punya mobil Rubicon Mas? Dia katanya ya masih punya TV dia, Kohot TV. Oh. Iya. Wah, dia punya bukan punya TV tabung, TV LED bukan ya? Dia punya stasiun TV. Stasiun TV. Oh, oke. Itu masih ditelusuri lebih dalam kan, katanya diduga terlibat dengan perusahaan lah, satu perusahaan bajak laut. Ini kan kita mesti kabar besar juga seperti apa nih, apakah betul seperti itu kan? Yang katanya dia bilang. Jadi emang kompleks banget ya, memang Mas, memilah-milah berita itu ya. Iya itu milah-milah. Iya tuh Oke Zoners tuh. Jadi apa yang sudah tersaji di Oke Zone itu ternyata melalui tahapan-tahapan yang nggak gampang ya. Betul. Kadang kalau misalnya melibatkan pihak yang lebih besar, kita izin dulu nih. Iyalah harus memastikan kan, konfirmasi aman, kan. Iya juga. Hanya sampai nanti kita kena somasi. Wah ini Oke Zone nih tiba-tiba nggak ada apa-apa dibilang saya terlibat kan enggak. Diduga terlibat misalkan. Kan, Iya. Berarti konspirasi udah banyak di otak ya. Wah aduh. Luar biasa. Masih hati-hati Mas. Iya. Ini konspirasi negara tahu kayaknya nih Mas Dani nih. Tiba-tiba ada WhatsApp. Mas, berita ini bahaya, tolong dihapus. Iya, kan? emang harus hati-hati ya. Iya, nggak bisa sembarangan. Betul. Wah, ini keren nih. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Dan nanti ya. Siap. Jangan kemana-mana, Oke Zoner. Sesaat lagi tetap di Morning Zone.